Shalom. Malam hari ini kita bersama-sama bertemu dalam ibadah keluarga kemisan secara online. Namun ini tidak mengecilkan hati kita semua untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah pada malam hari ini. Kiranya apa yang telah Tuhan berikan kepada kita memberikan semangat bagi kita untuk selalu mencari kerajaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita masuk di dalam ibadah malam hari ini, mari bersama-sama kita selalu berucap syukur bahwa yang kita terima ini adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita memuji kepada Tuhan dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 14 bait yang pertama dan yang kedua. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami menghadap ke hadirat-Mu Tuhan di dalam doa untuk kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah memberikan berkat kepada kami, berkat materi, berkat kesehatan, sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul di hadapan-Mu, di rumah kami masing-masing, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah malam hari ini. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan ini dalam tangan kuasa-Mu, untuk kami boleh menerima berkat dari-Mu. Apapun yang kami terima, biarlah senantiasa ini merupakan suatu kepedulian Tuhan kepada kami, sehingga malam hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja. Pimpin kami Tuhan di dalam ibadah malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Biarlah kami boleh menerima firman-Mu, kami boleh mendengarkan, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah seluruh doa sembahyang kami, hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan kembali di dalam Kidung Jemaat 178, bait yang pertama dan yang kedua.
mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita menyatukan hati. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami menghadap di hadapan-Mu Tuhan di dalam doa. Kami memohon kepadamu, biarlah Tuhan memberikan kekuatan di dalam diri ini untuk kami boleh membaca firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar di dalam firman-Mu ini boleh menjadikan diri kami semakin kuat, diri kami semakin yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Ya Tuhan, kiranya apa yang akan hamba-Mu baca untuk kita bersama-sama mengerti apa yang ada di dalam firman-Mu. Tuhan, buka hati kami sehingga firman-Mu boleh tinggal dan hidup di dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan 9. Kita akan membaca dari Ibrani ayat pasal 2 ayat 1 sampai dengan 9. Yang demikian firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantara malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan, kekuasaan, dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau memindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Mereka segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang Ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut
bagi semua manusia. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi kita membaca dari Ibrani, kita akan subtemanya pada malam hari ini adalah menghargai kasih-Nya, ya. Menghargai kasih-Nya. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar nama Setiawan Jodi, ya, dia adalah seorang pebisnis di bidang perminyakan, kemudian dia juga seorang yang musisi rock, ya, dan mempunyai usaha properti yang lebih dikenal dengan musisi pada tahun 2007. Ya, sekitar tahun 2007-an, namanya Setiawan Jodi. Nah, Setiawan Jodi ini divonis dengan menderita penyakit berupa sirosis hati, ya. Sirosis hati, dan dia ini harus menjalani transplantasi liver. Karena sakitnya dia harus menjalani transplantasi liver. Nah, penyakit ini diakibatkan karena gaya hidupnya yang pada saat Setiawan Jodi ini masih muda, ya, masih muda, itu yang akrab dengan kehidupan saat muda itu ya mungkin minum-minuman beralkohol atau kehidupan yang sesungguhnya masuk di dalam ranah yang hitam, ya. Karena di samping ia memang mempunyai riwayat keturunan penyakit hati yang kronis seperti juga yang dialami oleh ibunya, ya. Beruntung bahwa Setiawan Jodi ini punya anak, ya, anak yang sangat-sangat berbakti kepada orang tuanya, ya. Namanya adalah Sri Jodi Jehan, ya. Dia ini adalah anak keempat dari Setiawan Jodi. Karena kasih kepada orang tuanya, Jehan ini bersedia untuk mendonorkan hati miliknya kepada orang tuanya yang cocok, ya. Jadi salah satu anaknya, yang 4 anaknya Setiawan Jodi ini, yang putri ini, si Jehan ini, dia bersedia untuk memberikan transplantasi hatinya kepada orang tuanya, yang kebetulan juga oleh dokter dinyatakan bahwa cocok itu transplantasi hatinya itu sangat cocok dengan orang tuanya, sehingga Jehan mau memberikan kepada orang tuanya. Nah, meskipun pada awalnya Setiawan Jodi ini merasa keberatan, ya, karena khawatir tentang resiko dari anak perempuannya ini, yang pada waktu itu masih sangat muda. Namun demikian, dengan cinta dan keberaniannya, Jehan tetap bersikeras memberikan sebagian hatinya untuk menyelamatkan hidup ayahnya, ya. Peristiwa ini menjadi titik balik bagi Setiawan Jodi. Sejak itu hidupnya lebih berfokus pada cinta, kehidupan, dan Tuhan. Mungkin pada saat-saat tertentu, pada saat suatu masalah menimpa di dalam kehidupan kita, kita menjadi sadar bahwa apa yang telah kita lakukan semasa muda kita membuat dampak bagi kita pada saat usia sudah berlanjut, sehingga di dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita menjadi peduli kepada orang tuanya yang menderita sakit. Apapun risikonya dihadapi oleh anaknya itu, untuk membuat ayahnya menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, adalah hal yang sangat wajar memberikan yang terbaik bagi orang yang dicintai atau dikasihi.
telah menganugerahkan karunia-Nya, yaitu keselamatan. Ya, kita semua telah divonis untuk kematian yang kekal. Kita semua telah divonis untuk kematian yang kekal. Tetapi Yesus telah mendonasikan hidupnya dengan mengalami maut. Bagi setiap dari kita, Yesus mendonasikan hidupnya dengan mengalami maut bagi setiap dari kita. Keselamatan itu bukanlah karena upaya kita berjuang keras untuk memperolehnya, tetapi kita tidak akan pernah bisa mendapatkan keselamatan itu karena dosa-dosa yang telah kita perbuat. Tidak mudah memperoleh keselamatan dari apa yang telah kita perbuat, dari muda, dari anak-anak, dari muda hingga kita menjadi dewasa, hingga kita punya anak, punya cucu. Kita telah berbuat sesuatu, dan sesuatu yang kita lakukan itu membuat kita jatuh di dalam dosa. Namun karena begitu mengasihi manusia, Allah telah memberikan keselamatan. Ya, Allah telah memberikan keselamatan itu secara cuma-cuma supaya hidup kita tidak berakhir dengan sia-sia. Apa yang telah Allah lakukan kepada kita, apa yang telah Allah berikan kepada kita, sungguh luar biasa. Keselamatan dirinya dikorbankan untuk manusia karena cintanya Allah kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, betapa indah dan berharganya pengorbanan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Baik wanita maupun pria selalu dikasihi Tuhan. Tuhan tidak membeda-bedakan kita. Siapa diri kita? Manusia, kaya, miskin, wanita, pria, semua selalu dikasihi Tuhan. Bahkan anak-anak pun Tuhan mengasihi. Bagaimana dengan kita sendiri? Apa kita juga mengasihi kepada Tuhan? Tuhan telah memberikan kasih-Nya kepada kita. Bagaimana seharusnya kita mensyukuri dan menghargai karunia Tuhan tersebut? Nah, wajib bagi kita berjuang begitu rupa untuk mempertahankan dan mengerjakan keselamatan yang telah kita terima. Kita diberikan berkat oleh Tuhan setiap hari, makanan, kesehatan, apa yang telah kita miliki semuanya sekarang ini, semua datangnya juga dari Tuhan. Bukan ya seketika kita memperoleh secara instan, tetapi kita memperolehnya dengan kesungguhan hati kita, cara kita bekerja, mendapatkan upah, cara kita mengatur rumah tangga kita, mendapatkan kasih sayang dari anak dan istri. Semuanya ini adalah berkat dari Tuhan. Kita tidak boleh melupakan itu. Faktanya memang demikian. Namun sekarang apa yang telah kita berikan kepada Tuhan? Sudah sepadankah kita menerima apa yang diberikan Tuhan kepada kita dengan apa yang kita berikan kepada Tuhan? Semua tergantung dari pribadi kita masing-masing. Bagaimana kita menilainya, bagaimana kita memberikannya kepada Tuhan. Banyak sekali cara untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan. Melalui dengan persembahan, melalui dengan diri kita untuk melayani Tuhan. Apakah itu sudah cukup? Saya rasa belum. Kita belum berbuat sesuatu kepada Tuhan.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita harus mempertahankan dan mengerjakan keselamatan yang telah kita terima. Kita mau berbalik dari cara hidup yang sembrono dan berkompromi dengan dosa, atau kita mau melayani Dia dengan melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya adalah apa yang harus kita lakukan, seperti yang dinyatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Ya. Seperti yang dalam ayat 10. Kapan kita harus melakukan pekerjaan baik itu? Sekarang? Bukan esok, lusa atau nanti. Sesungguhnya waktu itu adalah waktu perkenan. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, melalui firman ini kita diingatkan kembali bagaimana kita harus berbuat, bagaimana kita harus memberikan kasih kepada Tuhan tentunya. Melalui kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan lingkungan kita, di dalam kehidupan pekerjaan kita, biarlah semua itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan berkat yang luar biasa kepada kita. Tuhan telah memberikan berkat yang telah kita terima dari hari per hari. Sehingga mari kita memberikan sedikit dari apa yang kita peroleh dari Tuhan ini sebagai wujud cinta kasih kita kepada Allah. Kita akan memuji dari Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan 2. Syafaat. Mari kita menyatukan hati. Allah, Engkau yang ada di dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap di hadapan-Mu ya Allah. Kalau pada malam hari ini kami boleh membaca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini menambahkan kekuatan di dalam hati kami, menambah kuat iman kami, bahwa apa yang kami peroleh di dalam kehidupan ini semua adalah kasih-Mu saja ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami sangat peduli, bahwa kami sangat ingin selalu memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama. Namun demikian karena situasinya saat ini ya Tuhan masih tidak memungkinkan untuk kami bersama-sama
memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam rumah-Mu yang kudus. Tetapi Tuhan, ini tidak membuat kecil hati kami untuk selalu mencari kerajaan-Mu melalui ibadah kami bersama-sama pada malam hari ini. Bukti dari firman ini telah memberikan kami bahwa begitu besar kasih-Mu yang telah Tuhan limpahkan kepada kami, nyata di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah senantiasa firman ini boleh tinggal dan diam di dalam hati kami, dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni semua dosa yang telah kami perbuat. Kami sadar kami lemah. Kami sadar kami tidak punya kekuatan. Sesungguhnya hanya ada padamu kekuatan itu Tuhan. Biarlah kami ini bersandar di pundak-Mu. Tuntun kami dalam setiap langkah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia yang mengalami musibah, wabah dalam pandemi COVID-19. Senantiasa Tuhan menganugerahkan kepada kami bagaimana kami harus menjalani kehidupan ini dengan cara yang baru. Mentaati protokol kesehatan, sehingga apa yang kami lakukan setiap hari bisa menjaga diri kami jauh dari sakit. Kiranya bangsa kami juga dikeluarkan dari wabah ini. Bangsa Indonesia, Provinsi Jawa Timur, dan terlebih Kota Surabaya ya Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan memberikan kebijaksanaan di dalam pimpinan untuk mengambil kebijakan yang bisa membawa kami keluar dari wabah ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk gereja kami yang juga setiap minggu mengadakan live streaming, beribadah secara bersama-sama, namun kami diam di rumah, tidak menyurutkan hati kami untuk selalu ikut bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih dengan segala apa yang telah Tuhan berikan. Kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta, Penatua Diaken, Ketua Blok, Ketua Kelompok, terlebih di dalam Blok 8 ini ya Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap kami beraktivitas. Semua tentunya itu melandasi dari kasih karunia-Mu saja Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang duduk menempuh dalam pendidikan SD, SMP, dan SMA yang saat ini juga masih libur. Biarlah Tuhan juga memberikan perlindungan kepada mereka. Yang mencari sekolah baru, Tuhan berikan kemudahan. Yang masuk dalam perguruan tinggi, Tuhan juga berikan kemudahan. Sehingga apa yang mereka pelajari selama ini menjadi dasar bagi mereka untuk menentukan kemana mereka harus memilih. Biarlah itu Tuhan sempurnakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga setiap warga Blok 8 yang menderita sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan mampukan mereka sehingga apa yang mereka derita sakit selama ini Tuhan angkat, dan mereka boleh kembali bersama-sama kami di dalam ibadah secara online di setiap kapan jam ibadah itu diberikan. Kami mengucap syukur semuanya ya Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kami Blok 8, kelompok-kelompok selalu masih dalam lindungan-Mu, masih berpikir positif, masih mau mengikuti ibadah secara online. Biarlah Tuhan mampukan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan. Kami juga mengucap syukur ya Allahku atas berkat yang Tuhan berikan, sehingga kalau pada malam hari ini
kami juga telah menyisihkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah ini senantiasa juga membuat kami lebih percaya diri bahwa apa yang telah kami berikan ini tidak sia-sia, tetapi berkat ini boleh menjadi bagian dari pelebaran kerajaan-Mu. Ajarkanlah kami untuk memberikan yang terbaik ya Tuhan, tidak hanya dalam materi, tetapi biarlah Tuhan mengajarkan kami untuk memberikan kehidupan kami, pekerjaan kami kepada-Mu ya Allahku. Sehingga melalui semuanya itu, apa yang kami kerjakan semuanya adalah karena kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah seluruh doa sembahyang kami. Hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita kembali memujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 422, bait pertama dan yang kedua. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kami mohon untuk bangkit berdiri. Kasih karunia Allah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Allah menyertai kita semua saat ini dan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kami mohon untuk duduk kembali. Terima kasih telah bersama-sama kita masuk di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, tanggal 16 Juli 2020. Kita juga masih harus waspada, kita juga harus masih terus untuk selalu memberikan kepercayaan kita kepada gereja untuk membangun ibadah melalui online meskipun di dalam masa pandemi ini. Tetap satukan hati bahwa apa yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker untuk kita melakukan aktivitas. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.